A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sedang mereka membicarakan tentang jin yang ada di tubuh Sari, sebuah motor datang menghampiri toko laundry ini. Lita tidak melepas helmnya di luar. Sampai dalam barulah ia lepas. Ini milikmu. Kenapa kau masukkan darah ini ke dalam kantong? Tidakkah kau baca peraturan itu? Bentak Purnama. Tolong maafkan saja Mbak Purnama. Sungguh bukan niat saya mau menghina. Namun saya perlu memberitahu bahwa Sari sedang sakit parah. Jelas Lita agak ketakutan. Kenapa kau harus memberitahu kami? Tidak ada hubungan kami dengan saudaramu. Sinis Purnama. Saya tahu bahwa Mbak dan Mas Arya bukan orang sembarangan. Tolonglah Sari agar bisa sembuh, pinta Lita. Purnama terkekeh mendengar ucapan Lita yang malah meminta tolong kepadanya. Arya juga tanpa hanya diam saja seolah tidak ada respon kaget atau mau melihat keadaan mantannya. Kenapa kau sangat tidak sadar diri? Sari mau mencuri anakku untuk dijadikan tumbal. Namun sekarang kau malah meminta tolong padaku. Purnama sangat kesal. Iblis itu sangat kuat, Mbak. Hanya kamu yang bisa melawannya. Aku mohon tolong selamatkan kakakku. Lita menjatuhkan diri di kaki Purnama. Fatma agak kaget melihat Lita sampai mau menjatuhkan diri hanya untuk menyelamatkan Sari. Padahal Purnama sudah jelas menolaknya karena hubungan mereka yang memang tidak baik. Kesombongan Bumima yang sangat brutal karena merasa anaknya cantik dan bisa mendapatkan pria yang lebih segalanya dari Arya. Bangunlah Mbak Lita. Kenapa kamu memohon bantuan kami? Sedangkan Bumima saja tidak ingin ada orang yang tahu tentang penyakit sang putri. Arya membuka suara. Dia hanya memikirkan rasa malu saja. Aku kasihan melihat Sari yang menderita karena susu kalajengking itu. Lirih Sari. Susu kalajengking? Kau yakin itu susuknya? Purnama agak kaget. Aku pernah mendengar pembicaraannya dengan ibu. Dan aku juga pernah nyasar di hutan ketika dia minta antar ke rumah dukun saat ke kota. Jelas Lita. Purnama tahu betapa kejamnya iblis yang mendiami susuk tersebut. Semula dia agak tidak percaya bahwa itu memang iblis kejam. Ternyata itu memang benar. Susuk ganas itu yang sudah dipasang ke tubuh Sari. Sarankan saja dia berobat kepada Habib Amir. Akan lebih baik dia pergi ke sana. Saran Purnama. Bibi tidak akan mau, Mbak. Lirih Lita. Ya sudah kalau tidak mau. Kenapa kau repot sendiri? Sinis Purnama. Karena aku kasihan padanya. Sejujurnya aku pun benci fakta ini. Namun aku tidak bisa mengabaikan rasa kasihan ini. Biar bagaimanapun dia adalah kakakku. Isak Lita. Duduklah. Minum dulu. Fatma memberikan segelas air putih. Lita menerimanya dan segera meminum air yang Fatma berikan. Hatinya berharap bahwa Purnama dan Arya masih mau berbaik hati mengobati Sari yang sakit parah. Warga kampung menjadi heboh setelah mendengar gosipnya Menis dan Ulfa. Mereka beramai-ramai mendatangi rumahnya Bumima untuk melihat apakah itu memang fakta atau hanya sekedar gosip saja. Sebagian sudah percaya bahwa memang Sari sedang sakit keras.
karena semenjak dari kota dia tidak pernah keluar rumah. "Ada apa ini? Kenapa kalian mengepung rumah saya?" Pak Mutar keluar dari dalam. "Kami datang karena ingin melihat. Apa benar bahwa Sari sedang sakit keras dan punya penyakit mematikan?" ujar Pak Wandi. Bingung Pak Mutar mau menjawab bagaimana, karena memang putrinya sedang sakit keras. Namun sang istri berusaha untuk menyembunyikan fakta itu. Padahal Pak Mutar berharap Bu Mima mau terbuka dan membawa Sari berobat kepada Habib Amir. "Kenapa kalian heboh sekali tentang anak saya? Memangnya kalian ikut disusahkan meski Sari sedang sakit?" bentak Bu Mima. "Tentu saja kami cemas. Kalau Sari punya penyakit menular bagaimana?" teriak Menis. "Jangan asal bicara kamu, Menis. Anak saya tidak punya penyakit menular," bantah Bu Mima tak terima. "Kalau begitu suruh Sari keluar sekarang. Kami mau lihat keadaan dia," Ulfa berteriak keras. "Mbak, jangan teriak-teriak gitu." Risa juga ikut di sana. "Diam kamu, Risa. Pokoknya Sari harus keluar sekarang," sentak Ulfa sangat geram. Baru saja mereka sibuk menyuruh Sari keluar. Tiba-tiba saja Sari keluar sambil merayap pada dinding. Dan dia sama sekali tidak berpakaian. Hanya pempesnya saja yang menutupi bagian bawah. Tubuh yang kurus kering tinggal tulang pun menjadi perhatian para warga. Mereka bergidik ngeri melihat Sari. "Sari, turunlah!" pekik Bu Mima panik sekarang. "Ini sakit apa? Kenapa dia baru sebentar saja sudah sekurus ini?" heran Pak RT. Sari tertawa dengan suara beratnya sambil menatap para warga. Gunung kembar yang dulu terlihat montok, saat pergantungan pun sekarang terlihat kisut seperti milik nenek yang sudah lanjut usia. Para warga ketakutan melihat kelakuan Sari yang berjongkok seperti kera. Rambut panjangnya terurai dengan keadaan kusut karena memang sangat susah mau disisiri oleh ibunya. "Makan, beri aku makanan yang lezat." Sari mendekati para warga dengan tingkahnya yang sangat aneh. "Tolong jujurlah Bu Mima. Sebenarnya Sari ini kenapa?" Pak RT angkat bicara. "Dia hanya sakit biasa, Pak. Nanti akan saya carikan obat. Pasti akan segera sembuh." Bu Mima mencoba membawa Sari masuk ke dalam. Namun wanita ini berontak dan malah asik tertawa ke sana kemari. Tangannya mulai membuang pempesnya dan segera membuang ke sembarang arah. Ibu-ibu yang melihat sangat kaget dan menutup mulut. Darah yang bagaikan air kencing itu mengalir pada pahanya Sari. "Astagfirullah, ya Allah!" Pekik mereka membuat hati Pak Mutar semakin pilu saja. Sari tak punya malu karena dia seperti sedang dirasuki atau dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. "Dia kerasukan. Pasti sakitnya karena diguna-guna," seru Bu Nur. "Jangan-jangan juragan yang dulu pernah melamar dia." Bu Marni malah asal menuduh saja. "Jangan asal tuduh, Mbak. Kita tidak punya bukti mau menuduh orang sembarangan," serga Risa. "Kan bisa saja begitu. Lagian Sari sok cantik banget." Bu Marni kekeh dengan ucapannya. Ketika mereka sedang sibuk menuduh sembarangan orang, Habib Amir datang dengan raut wajah yang tidak tenang. Pandangannya lurus mengarah pada Sari, yang ditatap jadi celalatan seperti menantang. Tiba-tiba saja Sari tanpa aba-aba langsung menyerang Habib yang masih berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Satu jengkal lagi tangannya mau mencakar Habib. Gerakan Sari mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Habib menatap dalam di mata Sari. "Kenapa kau ganggu anak cucu Adam?" tanya Habib memegang kepala Sari. "Aku tidak mengganggunya. Dia yang datang untuk menyerahkan diri.
Kini dia menanggung akibat dari perbuatannya, jawab Sari galak. Apa yang sudah dia lakukan? Tanya Habib Amir. Dia memasukkan aku ke dalam kemaluannya. Namun dia malah membunuh anakku, geram Sari yang ternyata dikendalikan oleh Kolopati. Habib Amir menyabetkan sorban ke tubuh Sari hingga tubuh wanita ini berasap dengan sangat tebal. Asap yang berwarna hitam pekat. Sari pingsan ke tanah dengan kondisi yang bugil. Sorban itu ditutupkan ke tubuhnya agar tidak dilihat banyak orang. Pak Muhtar sigap membawa putrinya masuk ke dalam rumah dan membaringkannya di ranjang. Melihat reaksi Sari yang jatuh di tangan Habib, Bu Mima masih gundah. Anda tahu apa yang terjadi pada Sari, Bu? Tanya Habib. Tahu, Habib, angguk Bu Mima. Kenapa tidak segera mencarikan obat atau orang yang bisa mengobatinya? Kondisi dia sudah semakin parah sekarang, ujar Habib. Sudah saya carikan dukun. Itu sedikit lagi sembuh, jawab Bu Mima yakin. Dukun itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan iblis ini masih sangat kuat di dalam raganya, ucap Habib. Bu Mima memutar bola mata malas karena malah mendengar ceramah yang sangat ia benci. Pak Muhtar yang tidak enak dengan sikap istrinya pun segera angkat bicara. Bisakah saya meminta tolong agar Habib mengobati Sari? Pinta Pak Muhtar. Saya bisa mencoba untuk menolongnya. Namun istri Bapak tidak akan setuju, jawab Habib menepuk pundak Pak Muhtar sambil melangkah pergi. Bu Mima memang tidak setuju bila Habib yang akan mengobati Sari. Selain karena takut banyak warga yang akan tahu, dia juga malas berurusan dengan orang yang sangat taat agama. Menurutnya itu hanya pencitraan saja. Kamu itu kenapa sih, Bu? Habib itu pasti bisa menolong Sari, kesal Pak Muhtar. Tidak perlu minta tolong dengannya. Nanti Yajin dan Bara akan menolong Sari, ucap Bu Mima masuk ke dalam kamarnya Sari. Itu dukun, Bu. Akan lebih baik bila pemuka agama saja, kekeh Pak Muhtar. Diam sajalah kau ini, Pak. Berisik sekali mulutmu, sentak Bu Mima. Seperti inilah memang sikap Bu Mima sejak dulu. Dia tak pernah mau kalah bila berdebat dengan suaminya. Padahal Pak Muhtar banyak yang mengalah kepadanya. Namun wanita ini tetap saja tidak tahu diri. Dia datang dari kota sambil membawa anak haram pun tetap Pak Muhtar terima. Namun dia sama sekali tidak berubah atau tersentuh dengan sifat baik suaminya. Bu Mima tak pernah mendengarkan suruhan suaminya untuk sholat. Baginya sholat adalah hal yang sia-sia saja. Singkat cerita, Fahira hidup sendiri karena ibunya sudah meninggal. Dia menikmati segala harta warisan dari orang tuanya. Namun gadis ini masih saja merasa tidak puas dengan hal yang dimiliki. Ia iri melihat Fatma yang jauh lebih cantik daripada dirinya. Bila bercermin, dia sering menyalahkan pencipta karena diberi hidung yang pesek dan rambut keriting. Setiap bulan ia harus moting agar rambutnya lurus dan bagus. Berbeda dengan Fatma yang memiliki hidung mancung dan bola matanya bulat. Rambutnya juga lurus namun tertutup oleh hijab. Fatma juga jauh lebih putih dari Fahira. Padahal Fahira sering perawatan ke salon agar kulitnya lebih cerah. Namun tetap saja dia terlihat sawo matang. Beda dengan adiknya yang memang sangat bening tanpa perawatan mahal sekalipun. Sialan, anaknya Lonte itu malah lebih cantik daripada aku. Fahira membanting bedaknya yang mahal. Aku bisa membuatmu cantik, bahkan lebih cantik dari Fatma, bisik suara tanpa rupa. Fahira terlonjak kaget dan mulai ketakutan karena ada suara tanpa rupa.
Dalam kamarnya tidak ada siapapun saat ini, tapi telinganya dengan jelas mendengar suara orang yang sedang bicara dengannya. Suara serak dan juga berat. "Terimalah aku, maka aku akan membuatmu cantik," bisik suara itu lagi. "Siapa kau?" pekik Fahira ketakutan. "Aku adalah Dewi Kecantikan. Hanya orang terpilih saja yang aku datangi," ujar suara itu. "Benarkah Dewi Kecantikan sungguh ada?" Fahira agak tak percaya. Tiba-tiba saja tubuh Fahira seperti dirasuki oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dewi Kecantikan masuk ke dalam tubuh gadis ini karena dia memang butuh inang. 2 kali mencari inang selalu gagal, karena Lita dan Fatma tidak iri dengan kecantikan orang lain. "Pergilah keluar rumah. Kau akan ditaksir banyak orang," suruh Dewi Kecantikan. "Apakah Arya salah satunya?" tanya Fahira sambil mencari baju yang paling bagus. "Coba saja dulu." Dewi Kecantikan tidak bisa menjamin bila orang itu adalah Arya. Secara nyatanya dia belum pernah bertarung dengan siluman ular itu, namun dia bisa merasakan bahwa kekuatan mereka tidak main-main. Bila salah langkah bisa saja dia akan musnah. Padahal Dewi Kecantikan sangat ingin bersemayam dalam tubuhnya Purnama. Fahira mengendarai motornya untuk jalan-jalan keliling kampung, sekaligus membuktikan apakah memang benar bahwa dia sekarang terlihat cantik di mata semua orang yang memandang. Sekalian melewati tempat laundrynya Arya. Barangkali pemuda itu ada di sana. "Malas sekali aku kalau jalan udah ngantri begini," keluh Fahira. Karena jalanan kampung banyak yang berlubang, terpaksa banyak pula motor yang antri karena harus berjalan satu-satu. Tiba-tiba saja Fahira merasa banyak mata yang menatap kepadanya. Dia pun agak sombong karena merasa diperhatikan. "Itu Fahira kan? Jadi cantik sekali dia," ujar Tommy. "Anak orang kaya kan sering ke salon. Sayang uangnya tuh kalau ndak cantik," jawab Aska cuek saja. "Wih, idaman para cowok banget ini. Cantik plus kaya," ucap Tommy tersenyum. "Kau saja yang mata jelalatan," sewot Aska. Tommy sedikit bersiul untuk menarik perhatiannya Fahira. Namun gadis ini sama sekali tidak mau menoleh, karena targetnya bukanlah Tommy. Dia fokus kepada Arya yang sejak dulu ia sukai. Padahal dalam hati juga senang karena berarti Dewi Kecantikan sungguh membawa efek yang bagus. Akan banyak pria yang mengagumi dirinya. Karena tidak fokus akibat terlalu senang, Fahira sampai menabrak motor yang di depannya. Pengemudi sampai kaget dan segera turun dari motor untuk mengecek. Fahira sendiri tak kalah kaget karena sudah melakukan kesalahan besar. Ditambah matanya menangkap sosok Arya yang ikut antri jalanan juga dengan bawaan yang amat banyak. "Maafkan saya mas, sungguh tidak sengaja. Maaf ya." Fahira turun juga dari motor. "Gimana sih mbak? Ini patah loh motor saya." Pemuda ini tampak marah. "Saya akan ganti kok. Tolong bilang saja harganya berapa," ucap Fahira. Cakra menatap gadis yang barusan menabraknya ini ternyata cukup sombong. Untung saja gadis ini cantik di matanya. Emosi Cakra yang sudah naik pun jadi turun lagi. Dia malah mengumbar senyumnya. "Tidak usah, cuma patah sedikit," ujar Cakra membuka helmnya. Bukan hanya Cakra yang terpesona melihat Fahira. Gadis ini pun sampai lupa berkedip karena memang Cakra tampan juga. Ada sedikit kemiripan wajahnya dengan Arya. Fahira mengulurkan tangannya. "Fahira, rumah saya yang cat putih bertingkat itu." Fahira menunjuk persimpangan. "Oh, nama saya Cakra, tetangga baru." Cakra menyambut uluran tangan Fahira.
Tommy yang masih memperhatikan pun mendadak kecewa karena mereka terlihat bertukar nomor ponsel juga. Aska terbahak karena temannya ini harus menelan kekecewaan. "Kenapa teman kamu itu kah?" Arya mepet motor Aska. "Tuh, gadis idamannya sama cowok lain." Aska menunjuk Fahira. "Siapa sih?" Arya sampai menyipitkan mata agar pandangannya jelas. "Fahira, kau juga pangling ya karena dia sangat cantik," goda Aska. "Endaklah, cuma memang dia agak berbeda ya," heran Arya. Entah apa yang sedang Fahira dan Cakra obrolkan. Arya dan Aska akhirnya lewat duluan meninggalkan mereka yang masih asik bertukar cerita berdua. "Mau kemana lagi kamu, Ar?" tanya Aska bersebelahan motor. "Banyak, keliling kampung kamu juga kayaknya," jawab Arya. "Ayolah bareng, aku tadi jemput si Tommy ini," ujar Aska. "Kenapa ndak mampir ke rumahku?" tanya Arya. "Ngapain juga mampir? Kamunya saja ndak ada. Takut aku ngobrol sama Purnama, bisa-bisa dibantingnya aku," Aska bergidik. Arya dan Tommy tertawa kencang mendengar ucapan Aska. Duda muda ini memang takut bila berhadapan dengan Purnama. Dia selalu menghindar bila tidak terlalu penting bicara dengan Purnama. Rasanya bisa membuat jantung Aska meloncat. Padahal antaran laundrynya masih banyak. Namun Aska malah mengajak Arya untuk istirahat dulu di pos ronda. Karena ada gosip yang sangat hangat perlu ia beritahukan kepada temannya ini. Mulut Aska sudah tidak tahan mau bicara. "Ada apa toh?" Arya penasaran juga akhirnya. "Sari sakit keras, Ar. Keadaannya sangat parah. Banyak yang menduga kalau dia disantet Doni," beritahu Aska. Loh kok malah bawa-bawa Doni?" Heran Arya agak kaget. "Dulu kan Doni pernah melamar Sari, terus ditolak. Bisa saja dia sakit hati dan menyantetnya. Pokoknya sekarang dia sakit parah." Aska tampak bersemangat. Arya tahu bahwa mantan istrinya memang sedang sakit. Namun yang membuat dia kaget adalah tentang santet. Mereka malah menuduh orang lain yang menyakiti Sari, padahal yang menyakitinya adalah diri sendiri. Melalui pertimbangan yang amat berat dan juga kibat pasan yang sangat gencar dari Aska, Arya pun mengetuk pintu rumah wanita yang pernah ia cintai. Tak ketinggalan dan Aska juga yang menemaninya. Karena bisa saja nanti suasana menjadi canggung bila Arya datang sendiri. Bukan tanpa sebab Aska memaksa Arya untuk mendatangi atau melihat Sari yang sedang sakit parah. Duda muda ini tahu bagaimana dulu kisah cintanya Arya dan Sari. Mereka begitu saling mencintai. Tak peduli dengan godaan yang silih datang berganti untuk memisahkan mereka. Bahkan ketika kedua keluarga menentang pun, mereka tetap saja lanjut bersama. Namun kini mereka sudah berpisah yang Aska tidak tahu dengan jelas akar permasalahannya. Dia hanya ingin Arya datang walau sebentar untuk melihat kondisinya Sari. "Kau tanggung jawab kalau aku dibantai Kak Purnama," Arya menunjuk Aska. "Ya jangan bilang sama dia lah. Buruan ketuk pintunya," suruh Aska. Arya akhirnya mengetuk pintu dengan tangan kanan. Karena tangan kiri membawa kantong makanan yang sempat dibelinya tadi. Mana mungkin melihat orang sakit tanpa membawa oleh-oleh. Jantung pria ini berdegup karena antara takut dan juga penasaran dengan keadaannya Sari. Nak Arya, ada apa ya?" Pamutar membuka pintu. "Apa Sarinya ada, Pak? Saya datang bersama Aska untuk menjenguk Sari." Arya menarik Aska yang agak bersembunyi. "Oh, ada. Mari silakan masuk." Pamutar menyambut mereka ramah. Orang tua ini tahu bahwa pria yang datang ini pernah menjalin hubungan asmara dengan putrinya. Yang Pamutar tidak tahu adalah bahwa mereka sudah pernah menikah secara siri dan sekarang sudah berpisah pula. Hubungan yang berlalu dengan singkatnya.
Bahkan Aska percaya kalau di antara mereka sebenarnya masih ada rasa. Pak Mutar mengajak Arya dan Aska menuju kamarnya Sari yang sudah dibersihkan. Kebetulan Bu Mima sedang pergi menemui Yejin untuk memperjelas bagaimana nasib Sari selanjutnya. Karena wanita itu masih menolak bila Habib yang akan mengobati Sari. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.